Peringatan Maulid Nabi ini memang bukan sunnah dan bukan juga wajib. Kalau sunnah itu tentu ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau kita ambil dari segi hukum fikih, sekarang mubah, boleh. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Ya. Jadi kalau kita katakan ini tradisi umat Islam di Indonesia dan beberapa negara di Timur Tengah atau Afrika. Kenapa tidak seluruhnya umat Islam peringati? Oleh Mekah, Madinah, Jeddah. Ya. Ini tradisi umat Islam yang khususnya di Indonesia dan sebagian di Timur Tengah dan di Afrika. Ya. Walaupun mubah, tetapi kalau diisi dengan tausiah supaya kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW ini, supaya kita mencontoh perilaku beliau. Karena Nabi Muhammad SAW ini, Bapak Ibu sekalian, role model, contoh terbaik untuk menjadi manusia fi ahsani taqwim, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat At-Tin yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah telah menciptakan manusia itu al-insan ahsan, manusia sebaik-baik kejadian. Nah, kalau di baik-baik apa? Hasan. Kalau ahsan itu sebaik-baik penciptaan makhluk Allah di muka bumi ini adalah kita manusia bersyukur. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian, sampai kapan kita menjadi manusia yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala? Sampai kita dari lahir sampai meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Itulah, kalau kita menyimpang dari aturan Allah dan Rasulullah, tidak mungkin kita menjadi manusia yang terbaik. Jinglah sekarang banyak kan orang yang tidak tunduk dengan Allah dan Rasulullah menjadi manusia yang sejahat-jahat manusia. Makanya summa radatna ru'as pada safilin. Kemudian kata Allah, kami campakkan manusia itu ke serendah-rendah penciptaan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali kata Allah yang beriman, beramal kebaikan, makanya bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Nah, makanya kalau kita ingin menjadi fi ahsani taqwim dan menghadap Allah Subhanahu wa taala kaget, kita dipanggil dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini panggilan orang yang mengikuti role model Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupan, dipanggil dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan kita, apakah kita nanti akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mesra dan indah itu? Wahai jiwa yang takwa, jiwa yang takwim, kembalilah kamu kepada Rabb-Mu dengan rasa senang. Senang kita mati, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertakwa. Senang kita menghadap Allah, dan Allah pun senang menyebut kita. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku, masuklah kamu dalam surgaku. Kenikmatan manakah yang lebih kenikmatan di saat kita menghadap Allah dipanggil dengan panggilan yang indah? Kata lain, Pak. Duit kita bermiliar-miliar, triliun-triliunan,
Jam tangan kita 13 miliar bisa tahun merdeka. Bukannya kita makmur, hutang yang makmur. Hutang itu bukan nak bayar umum bayar, nak hutang. Kalau kita ini usaha bisnis Pak, sipe, kita ini gak usah 80. Kenapa? Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu tuntunan agar sukses dunia akhirat. Itu tak kalah. Bayangkan, kita nih Pak 17 kali dalam sehari semalam minta dengan Allah, minta petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhoi. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 17 kali minimal kita minta dengan Allah, Pak. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang Kau yang murkai dan Kau sesatkan. Siapa yang dimurkai Allah? Yaitu Yahudi menurut Ibnu Abbas. Siapa yang tersesat adalah Nasrani. Kenapa? Beramal tak berilmu. Yahudi kenapa dimurkai kalian? Dia tahu tentang Nabi Muhammad itu, lebih mengenal daripada Nabi Muhammad daripada anak-anak sendiri. Saking kenalnya. Tetapi kenapa? Karena dia bukan keturunan dari Bani Israel, dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Itu baik. Tahu itu Nabi Muhammad benar. Nah, setelah kita minta apa jawaban Allah? Ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kata Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Petunjuk ke jalan yang sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Tetapi kenapa kita di Indonesia ini 85% beragama Islam, tapi negara kita tidak menjalankan hukum Islam? Itu masalahnya. 80 tahun kita merdeka kemarin kita Pak, justru kita yang kita temui kehancuran di mana-mana. Berontak, terjadi pemberontakan, terjadi kios itu karena ketidakadilan. Nabi itu 11 tahun saja Pak, tidak perlu 80 tahun. Bayangkan Persia, Romawi banyak takluk dengan umat Islam waktu itu.